Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini gue akan nge-review manhwa yang berjudul Elicit chapter 286. Waduh, seru banget ini. Chapter ini kayaknya kedepannya bakal semakin seru ya. Apalagi di chapter sebelumnya kita udah ngeliat gimana, nggak nyangka aja ya bahwa mereka bertiga, satu yaitu Kaiden, Catherine, sama Pluton itu datang nemenin Jiwo dalam bentuk manusianya. Buset, yang dimana padahal biasanya mereka tuh cuma wujud kucingnya ya. Catherine nemenin kadang Kaiden dua-duanya. Nah ini loh, tumben banget mereka bertiga mau jadi manusia. Berarti ada apa-apanya nih. Kayaknya sih sepertinya mereka lagi memikirkan hal licik lain nih. Kan bertiga tuh orang yang kadang begitu guys. Nah tapi seru. Di sini lebih kayak bikin mental Jiwo juga lebih percaya diri di pertarungan ini. Terus karena ditemanin sama orang-orang terkuat. Nah terus lagi bikin para anggota Awaken lain ya, apalagi salah satu ada di situ yaitu peringkat 10 peringkat di dunia. Jadi lebih respect aja gitu ya. Lebih mengetahui ternyata backingan dari Jiwo ini bukan hanya Kaiden, tapi ada Jiwo, ada Catherine, ada juga si Pluton yang udah ngasih sedikit tekniknya, mungkin bukan force control termasuk, tapi dikit ya dasar-dasarnya ke Jiwo untuk dipelajari. Wow, nah bakal ada pertarungan seru di chapter ini nanti ngelawan salah satu cucu dari 10 peringkat di dunia ya, yang dimana kita nggak tahu nih ya kekuatan mana ya, sama-sama punya kelebihan masing-masing dari dua orang ini nih. Yang satu MC kita pasti plot twistnya itu pendukungnya gila-gila OP ya, salah satunya yaitu Kaiden, ada Catherine, ada juga Pluto ya, yang dimana mereka memiliki masing-masing kekuatan yang berbeda jenis. Yang satu lebih ke penyerangan ya, jarak jauh ya dengan kekuatan listriknya. Yang satu lebih kayak penyembuhan yang digadang-gadang mirip kayak Franklin ya. Franklin apa yang dari manhwa lain tuh yang nemenin masternya itu vampir. Franklin apa namanya gue lupa. Dia itu manusia yang suka meneliti. Nah ini hampir sama, lebih ke condong seperti itu. Kekuatannya itu bisa menyembuhkan juga ya, yang udah dikasih ke Jiwo. Terus ada salah satu lagi yang baru yang kemarin chapter itu Pluton, nah yang badannya besar ya, suka nge-gym kayaknya nih ya. Dia suka nge-gym nih ya, yang kekuatannya pasti kalian udah tahu semua, yaitu lebih tipe ke tank, maksudnya lebih ke pertahanan diri, dan udah ngasih juga tekniknya ke Jiwo. Nah Jiwo udah memiliki kelebihan masing-masing ya, meskipun masih belum dia kembangin terus ya. Nanti kalau dia kembangin terus dia bakalan lebih OP dari mereka semua, gue yakin sih lebih OP. Semuanya udah ada. Lalu kita lanjut ke lawannya. Nah lawannya ini gue belum tahu sih kekuatan aslinya itu seperti apa, karena kan dia baru-baru ini disorot ya, belum, udah 2 kali kalau nggak salah, tapi untuk pertarungan baru disorot sekarang aja, karena belum disorot maksimal. Kekuatannya kita belum tahu nih apakah dia bakalan lebih kuat dari Jiwo. Tapi kalau gue rasa pengalaman dari musuhnya ini lebih hebat dibandingkan pengalaman Jiwo ya. Ya tapi kalau ditanya soal pengalaman, Jiwo juga nggak kalah sebenarnya. Karena kalau kita bandingkan cucu dari 10 peringkat di dunia ini kan nggak pernah ngelawan orang-orang dari luar organisasinya tersebut. Karena emang nggak boleh kan, apalagi karakter kakeknya begitu, nggak boleh menyinggung Awaken lain yang setara peringkatnya. Beda sendiri sama Jiwo. Jiwo ini dilawan semuanya guys, dari peringkat 50, dari organisasi ya. Meskipun ya belum bisa menandingi 10 peringkat, tapi hampir seluruh organisasi yang ada di 10 peringkat itu dia udah lawan lah, udah duel ibaratnya pertarungan ya. Menurut gue pengalamannya juga udah lumayan sih ya. Ya meskipun kalau pengalaman ini bedanya kayak kalau musuhnya itu kayak selalu sekolah, ibaratnya selalu mengejar pendidikan, sedangkan si MC-nya ini lebih selalu praktek di dunia luar, udah di dunia kerja, dia itu udah punya pengalaman yang emang udah dipraktekin semua. Jadi ya kalau kalah, ya udah ngerasain pahitnya kalah, udah ngerasain pahitnya hancur, udah ngerasain pahitnya intinya mentalnya itu lebih kuat lah ya, kalau gue rasa.
Tapi kita lihat dulu nanti pertarungan apakah bakalan dibikin imbang lagi ya, atau ada salah satu yang benar-benar kalah. Wow. Tapi nggak kemungkinan juga dia bakalan menang si Jiwo ya, karena udah memiliki pendukung-pendukung. Makanya dibikin sama penulisnya biar ada masuk akal kalau emang Jiwo ini menang. Nah, masuk akal sih, soalnya kan dia yang melatih Jiwo juga bukan harus sembarangan. 3 orang yang peringkatnya itu bukan main-main guys ya, kekuatannya itu bukan main-main doang. Ya emang kekuatannya yang dibutuhkan seluruh awakin di dunia, makanya mereka tuh direkrut ya. Tapi ya mereka itu orang tipe-tipe yang belagu. Tapi cuma Jiwo doang yang bisa ngambil hati mereka. Nah di sini ini gue bikin ilustrasi karakter yang dimana ini momen banget sih, momen mereka mau kayak satu opini setuju ya sama satu hal yang biasanya ribut mulu nih bertiga nih. Pas datang aja mereka udah bikin merinding 10 peringkat di dunia ya. Dan orang-orang di situ gimana mereka udah nunjukin kekuatan mereka bersama nih. Bisa-bisa 3 orang ini bisa ngelawan 10 peringkat dunia sih. Menurut gua kalau mereka bekerja sama, apalagi ditambah 1 Jiwo. Wow. Gila. Kalau dibikin cerita kayak gitu mah seru banget kali ya. Bisa-bisa Jiwo ini bisa jadi ya untuk menjadi peringkat ke-1 masih agak sedikit lama ya, karena kemungkinan kayak Kaiden dulu atau Catherine atau Pluto dulu ya, baru nyusul si Jiwo. Tapi seru guys, berempat doang di rumah itu pasti awakin dari peringkat yang lain juga nggak berani buat nyentuh si Kaiden ya, apalagi awakin di bawah peringkat tersebut ya, mereka bakal mikir-mikir lah. Bayangin di dalam rumah si Jiwo ada 10 peringkat di dunia, yaitu Kaiden, terus ada Catherine ya yang ahli pengobatan, terus penyembuhan, terus ada Pluto yang bertahan. Waduh, damage kalau main ML atau Mobile Legend, wah ini udah cukup menurut gua sangat epic ya, apalagi ditambah satu lagi Jiwo seperti assassin. Banyak banget tuh yang bilang, wah Jiwo ini bisa jadi assassin nih suatu saat. Memang bisa sih ya, soalnya kecepatan, teknik kecepatan itu kan teknik assassin informasi. Jadi kayak emang menurut gue penulis ini pinter banget memikirkan tipe-tipe setiap petarungnya sendiri ya. Kayak dia udah tahu inti cerita mau arahnya kemana nih ya kan, mau arahnya kemana nih akhirnya, jadi dia udah paham ya. Mudah-mudahan aja tetap seru kayak gini ya, tetap kayak konsisten. Gue pengennya yang masih kayak masuk akal, tapi OP-nya juga perlu proses, nggak asal langsung OP aja. Meskipun seru sih kalau langsung OP, cuman kayak cepet habisnya. Kalau kayak gitu kayak cepet tamatnya aja. Oke, jadi kalau kalian mau belajar website, aplikasi, desain-desain lainnya, grafis, atau ilustrasi, bisa chat atau DM IG gue, atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.